rasa ingin tahunya Nabila tuh nggak langsung dibunuh gitu loh. Kayak di konvensi hak anak PBB itu ada 9 partisipasi hak anak. Bahkan toko baju bayi wae menyediakan ilmu parenting. Selama ini kan kita kesannya kan doktrin ya mungkin ya. Kalau anak-anak orang dewasa ke anak-anak itu kan manipulatif, kemudian tidak pernah memberikan ruang partisipasi kepada anak. Cah wedok nggak boleh depan pintu, misal depan pintu karena nanti kesulitan jodoh. Terus masa iyo kayak aku gonta-ganti pacar kok kesulitan jodoh. Halo teman-teman, selamat pagi, selamat datang di konten buka buku perisaipena.id. Kali ini kita akan membahas mengenai buku kembali yang menjadi santapan sehari-hari para pembaca yang selalu melahap buku dimanapun dia berada, baik di sekolah, di kerja, di kantor, di manapun atau di kendaraan umum. Kan trennya sekarang kendaraan umum dijadikan sebagai ruang untuk membaca para pembaca yang ada di luar sana. Oke, pagi ini konten buka buku akan ditemani oleh seorang pembaca yang jauh-jauh dari Ponorogo. Jauh-jauh dari Ponorogo ya Mbak. Iya, terima kasih sudah datang di buka buku Perisai Pena. Nanti bisa diperkenalkan terlebih dahulu siapa, dari mana, lahir di mana, lengkap ya KTP, aktivitas sehari-hari apa, gitu. Silahkan Mbak. Halo teman-teman, buka buku ya? Teman-teman buka buku, nama aku Bibit. Pekerjaanku tidak punya pekerjaan, mencari kesibukan. Aku asli Ponorogo. Terus apa tadi, tempat tanggal lahir ya? Tempat tanggal. Pokoknya di sana lah ya, di Ponorogo. Di Ponorogo. Tapi sekarang di Solo tinggalnya. Tinggalnya di Solo. Alumni UNS. UNS. Jurusan apa Mbak? Jurusan Sastra Indonesia. Sastra Indonesia. Oke. Jurusannya Sastra Indonesia teman-teman di Universitas 11 Maret. Mbak Bibit ya? Iya. Mbak Bibit. Nama lengkapnya siapa tadi? Jahabit Marha Sofia Al-Afiyah. Wow. Jadi Bibit aja. Jahabit Marha Sofia Al-Afiyah. Al-Afiyah. Iya. Keren ya, 4 suku kata. Mbak Bibit, hari ini mau buka buku apa? Membuka bukunya Nawila dari Ari Reda. Reda. Sebenarnya ada 2 yang aku suka. Yang merah sebelum ini, sama ini yang kedua. Cuma yang merah juga di Ponorogo, jadinya aku bawa yang hijau aja. Jadi yang pertama itu yang buku merah. Buku merah. Terus yang kedua yang hijau ini. Yang Rumah Dalam Gang. Rumah Dalam Gang. Nawila dan Rumah Dalam Gang. Oke. Bisa diceritakan Mbak Bibit, bagaimana pertemuan Mbak Bibit dengan buku yang punya ini ya, Nawila. Lucu itu. Iya, sampulnya lucu ya. Sampulnya lucu karena ini juga dia kerja sama ilustrator namanya Cecilia Hidayat. Terus ketemunya aku sama si buku ini tuh karena si Reda waktu itu mampir ke UNS sama almarhum Ari Reda. Kan Ari Reda gabung. Iya. Yang musikalisasi puisinya Sapardi. Musikalisasi itu. Terus kan waktu itu sempat denger di YouTube kok lagu-lagunya bikin aku merinding. Terus pas ketemu langsung, ternyata Reda keren banget. Terus orangnya ramah. Pokoknya ramah banget gitu loh. Terus sejak itu kan aku jadi nyari tahu tentang Reda. Ternyata waktu aku magang di DKJ dulu, kebetulan dijual bukunya. Aku maksudnya ke mana itu, ke tempat festival sastra gitu, ada yang jual. Sudah aku beli, udah deh tak baca. Tapi sebenarnya yang membuat aku tertarik lagi itu sebenarnya karena temanku juga waktu itu pernah magang juga di DKJ, dan dia tuh ngebantu Ari Reda waktu Redanya masih jadi fasilitator nulis cerita anak. Jadinya terus aku kayak Reda ternyata nulis cerita anak ya, terus aku jadi penasaran kayak apa gitu. Udah deh, terus aku membelinya. Oke, berarti perkenalan buku ini sangat
menyentuh ya bagi Mbak Pipit ya. Iya, sangat menyentuh ya. Terus apalagi waktu aku membaca itu tuh di dalam kereta, tadi sempat disebutkan Iya. membaca buku di transportasi umum memang menyenangkan ya, membaca buku di transportasi umum kayak kereta kayak gitu. Terus bukunya tuh benar-benar kulahap dalam sekali perjalanan. Wow. Karena isinya itu menarik banget buat aku karena isinya banyak percakapannya si Nabila tokoh ini sama emaknya. Emaknya itu ibunya. Nah, itu membuatku kayak awalnya aku taunya cuma satu yang merah Yang itu. merah itu. Ternyata dia ada juga yang hijau. Sebenarnya ada juga yang Pink. bukan. Apa ya warnanya ya? Maps apa gitu. Aku lupa deh. Aku lupa ya Berarti gitu. berapa buku yang diterbitkan oleh siapa namanya? Reda. Si Reda ini berapa? 3. 3 buku. Oh. Ini yang kedua, yang Judulnya Nawila semua. enggak, yang ketiga itu yang beda. Kalau yang pertama yang kedua ini judulnya Nawila. Oke. Ada Nawilanya. Kayak gitu. Oke, bisa ceritakan Mbak, buku itu isinya apa? Terus apa namanya? Apa yang ada di dalam buku itu yang bisa membuat kita itu flashback dengan dunia anak-anak kita? Mungkin itu ya? Boleh. Jadi kenapa isi buku ini ya? Kenapa isi buku ini tuh pertama menarik adalah diawali dari halaman pertama saat itu aku membuka si Nabila yang berwarna merah itu sampulnya. Itu dari ceritanya Nabila yang hidup di dalam gang di Surabaya. Terus Nabila ini adalah seorang keturunan Tionghoa gitu, tapi nggak diceritakan spesifik gitu, cuma dia tuh diceritain kok sih teman-temanku ini selalu ngomong Wila matanya sipit kayak gitu loh. Terus Rasis ya? Rasis, anak-anak bocil rasis. Terus seru banget wah kayak. Terus respons ibunya itu menarik bagiku karena kan ibu-ibu ngono kan kadang alah gak usah gak usah didengerin, pokoknya lebih nggak pengen ngejelasin gitu loh ke anak karena bingung kan kadang gitu. Nah si emaknya ini tuh dia lebih kayak nggak pengen Wila ini yang penuh pertanyaan ini terus makin numpuk pertanyaannya. Jadi dijawablah pertanyaan-pertanyaan kecil-kecil tadi. Kan kita kadang nganggepnya remeh ya, bocil-bocil gini tanya, kok ini warnanya putih, kok ini ada gitar, kok ini tinggi banget pak, gini-gini. Terus kenapa kok aku gini, aku gitu. Kan kadang kita males ya nanggepinnya, kita bingung gitu. Atau dialihkan? Dialihkan biasanya biar nggak tanya terus. Tapi kalau si emak ini ngejelasin dulu ke Wila, jadinya dia nggak bingung gitu loh. Si Nawilanya justru tidak muncul pertanyaan-pertanyaan baru pasti muncul ya. Pasti muncul. Namun dia lebih mendalam lagi apa yang menyebabkan dia selalu diejek oleh teman-temannya. Teman-teman bocil segengnya itu. Teman-teman bocilnya segengnya. Contohnya apa Mbak Bibit? Seru. Yang dijelaskan oleh emaknya ya tadi ya? Yang dijelaskan, walaupun emaknya sambil marah-marah ya, tapi marah-marahnya lucu ya menurutku. Wajar lah ya, masa orang nggak pernah nesu. Iya. Itu tuh waktu si Nabila ini kan tidak beragama Islam. Konghucu ya? Aku tidak disebutkan secara spesifik ya, tapi dia tidak beragama Islam. Teman-temannya ini beragama Islam. Suatu hari Nabila itu ikut teman-temannya berangkat ngaji TPA. Terus Nabila itu pakai mukena. Terus ibu marah-marah, kok kamu di sini kayak pakai mukena, ngopo ngaji loh. Terus Nabila dibawa pulang ke rumah, terus dikasih tahu, dijelasin. Terus yang paling menarik, itu mas, waktu Nabila kan bocil TK ya waktu itu tuh, kayak TK aku PAUD, aku rada lupa. Umur 5 tahun ya, 5 tahun balita lah ya. Saya coba tak takut Nabila, susu gak? Aku rada lupa sih. Tapi si Nabila itu tuh pengen sekolah. Nah, terus di sekolah kan lah didaftarin tuk naik sepeda sama emaknya karena bapaknya kerja melaut. Jalan-jalan lah Nabila, naik sepeda sama ibunya. Sekolah-sekolah, Nabila tuh merasa didiskriminasi oleh gurunya. Kayak ketika Nabila banyak bertanya atau apa-apa gitu tuh, kok ini banyak nanya sih bocahnya gitu-gitu, sampai di suatu konflik, aku lupa konfliknya, aku lupa terus ya, maaf ya teman-teman. Si Nabila itu kalau nggak salah diinterupsi gurunya gitu loh.
ya kok Nabila kayak gitu. Nabila marah, nangis, ibunya terus dia pengen pindah sekolah. Ditanya lah sama ibunya, kenapa Nabila kok pengen pindah sekolah gitu. Terus dijelasin sama Nabila, tapi kan ibunya nggak bisa menyerap informasi hanya dari satu sisi kan. Akhirnya dia tanya juga ke gurunya, bener nggak anakku cerita kayak gini. Terus iya soalnya Nabila gini. Akhirnya ibunya sepakat buat mindahin sekolah Nabila. Karena dia percaya kalau anak kecil itu masih proses bermain dan belajar ya. Betul. Nggak bisa nih dipaksa terus belajar terus kayak gitu. Sepakat. Terus habis itu sekolah itu tuh kayak maksa Nabila harus bisa ini harus bisa itu gitu loh. Akhirnya ya udah sama ibunya dipindahin aja ke sekolah yang lain yang lebih bisa mendampingi Nabila dengan baik kayak gitu. Mendampingi Nabila dengan baik. Apa bentuk diskriminasi guru terhadap Nabila di buku itu? Di buku pink ya berarti ya? Buku merah. Di buku merah ya? Kok buku pink terus? Iya ada apa dengan buku pink? Nggak ada apa-apa. Gantian tahu caranya. Kalau di waktu itu tuh aku sebenarnya agak lupa ya diskriminasi seperti apa. Tapi kalau nggak salah karena Nabila itu banyak tanya. Jadi emang ceritanya di sini si Nabila ini tuh anaknya ya seperti anak-anak pada umumnya sebenarnya. Cuma dia tuh enak privilege-nya dia ya ketemu emaknya itu yang selalu menanggapi pertanyaan dia. Sedangkan anak-anak yang lain yang banyak bertanya tuh biasanya pertanyaannya dibungkam duluan. Betul. Jadi kan males nanya ya bocil-bocil itu. Wis lah kok paling makku diseneni hobi. Jadi ini itu Nabila tuh banyak tanya. Akhirnya dia ke semua orang tuh mempertanyakan sesuatu gitu loh. Takoki terus. Dari hal-hal yang sederhana terus sampai hal-hal yang besar ya. Termasuk tadi untuk urusan mengenai agama. Si Nabila kan ikut pakai mukena ya. Terus kenapa ibunya itu di sini atau di buku merah? Buku merah. Yang di buku merah. Itu kenapa ibunya itu mengajak dia pulang, kemudian apa yang dijelaskan oleh ibunya itu? Intinya waktu itu kalau tidak salah ya, si ibunya tuh pengen Nabila tuh merengek meminta sesuatu saat itu. Dan itu tidak mungkin dipenuhi ibunya gitu loh. Entah apa ya, aku rada lupa. Terus akhirnya si ibunya ini menjelaskan kalau ya Nabila itu agamanya beda kayak gitu, lebih dijelaskan, nggak semuanya tuh sama, terus kamu bisa minta juga kayak gitu. Lebih ke hal-hal seperti itu. Nah, kalau yang buku hijau ini apa, Mbak? Buku hijau ini kelanjutannya, jadi dia lebih kalau di sini lebih banyak cerita sama teman-temannya sih. Emaknya menyingkir sebentar. Emaknya tetap membersamai Nabila, nggak mungkin anaknya ditinggal. Jadi masih sama emaknya sih. Masih sama emaknya. Cuma emang kayak main-main sama teman-temannya kayak gitu. Ini kayak ada Pak juga. Jadi kalau di buku pertama itu bapaknya kan melaut. Aku lupa jadi apa, tapi dia pekerjaannya di laut dan jarang pulang. Nah, kalau yang di buku ini lebih sering ketemu bapaknya. Lebih kayak obrolannya tuh ada sama bapaknya juga. Contohnya? Kayak seperti ini, Pak. Ayo Pak, tulis pakai mesin ini. Apa? Tulis pakai mesin. Oh, ayo kayak gitu. Jadi bapaknya pun ketika Nabila pengen mengenal sesuatu ya, nggak langsung kayak di stop gitu loh. Rasa ingin tahunya Nabila tuh nggak langsung dibunuh gitu loh, kayak oh ya diajak untuk mencoba dulu kayak gitu. Dan kalau nggak salah tuh Nabila bapaknya yang suka menggambar juga. Ada cerita suka menggambar. Di buku ini ya? Di buku pertama. Kalau di buku ini ya kayak gitu, cerita-cerita sama temennya. Ini Nabila udah agak gede nih kayaknya. SD berarti ya dia? Ya ada hampir SD sih. Hampir SD berarti TK 0 besar ya? 0 besar. Ini loh. Teman-teman masih TK. Oh masih TK ya? Berarti TK 0, ya TK lah ya. Nah, bentuk obrolan dengan teman-temannya itu masih berkutat pada persoalan-persoalan diskriminasi rasial atau sudah meningkat? Kalau obrolan dengan teman-temannya ini macam-macam sih Mas, tapi emang mungkin isu yang pengen disampaikan juga ya. Ada isu-isu rasis terhadap
kelompok tertentu mungkin ya. Jadinya karena kan si siapa namanya si Wila ini kan keturunan Tionghoa. Jadi emang masih ada isu-isu kayak Nabila ini kok putih banget, nah hal-hal seperti itu. Tapi selain itu lebih ke itu gimana Nabila itu merespon sesuatu, boleh. Nah, kayak misalnya waktu main bareng gitu kok Nabila ini nggak setuju nih sama cara mainnya temennya. Nah dia tuh protes, kok gini, kok gitu. Nabila ya. Nek saiki paling Nabila ya keponan paling. Oh iya, nah hal-hal kayak gitu loh. Atau tidak diajak bermain lagi? Ya nggak sampai itu ya. Namanya anak-anak ya, meskipun biasanya mereka musuhan ya, kayak sok-sokan padu, tapi kan biasanya nggak lama mereka tuh, lebih cepat melupakan gitu loh mas biasanya loh ya. Daripada orang dewasa ya, orang dewasa kan kalau udah konflik dia tidak akan ngomongan sampai berapa puluh hari gitu kan. Tapi kalau anak-anak cepat berlalu ya. Kalau di cerita ini sih cepat berlalu. Nek aku pas kecil dulu ya gitu sih mas, biasanya baru jotos-jotosan sama adikku no. Kuaplok-kaplokan ya baru gue tetep berteman gitu, berteman lagi ya kan kakak adik ya sih, tapi sama temenku yo tetangga. Tetangga. Jadi pernah suatu hari pernah nonton apa sih di apa ya namanya film sing iku loh mas, lari-larian terus nanti ada atraksi lompat-lompat terus manjat-manjat tebing. Pernah nemu film kayak gitu nggak? Acara talkshow Jepang apa itu? Pernah. Benteng Takeshi. Ya mirip-mirip Benteng Takeshi. Ya, Nah itu suatu ketika aku dan tetanggaku main Benteng Takeshian di dalam rumah. Terus ceritanya ki ada satu orang ditumpuk paling bawah, terus ditumpuki kasur bantal, terus ditumpuki bocil-bocil yang dhuwur. Nah orang yang di bawah ini harus bisa menjatuhkan itu semua. Lah kan yo ampek ya rasanya ya. Terus baru kuwi tukaran tapi ya tetap berteman. Tetap berteman. Iya, anak-anak ini ya mbak ya apa? Ya kita pernah mengalami anak-anak ya. Ya kondisi anak-anak yang kita alami itu kan pasti sangat menyenangkan ya, termasuk Nabila mungkin ya. Nabila meskipun dia mengalami satu bentuk kondisi sosial yang membuat Nabila harus banyak bertanya itu tadi kan, termasuk dengan teman-teman bocilnya. Nah kira-kira apa mbak yang bisa diceritakan lagi berkaitan dengan Nabila ketika bersama dengan ibunya? Tadi saya menarik lebih ke ibunya. Bersama ibunya iya. Jadi di buku ini tuh si Nabila tuh udah diceritakan kepindahannya Nabila ke Jakarta karena bapaknya pindah kerja kayak gitu. Nah kalau hubungan dengan ibunya ini yang membuatku menarik adalah cara pengasuhan si ibu. Yes. Jadi si ibu ini tuh yang membuatku menarik adalah dia nggak pernah capek menjawab pertanyaan-pertanyaan Nabila yang random, yang ucuk-ucuk, yang makluk genduk kok takut ini maksudnya begini. Walaupun ibu ada jeda waktu untuk berpikir ya, tapi ibu ini selalu menciapkan jawaban yang kreatif gitu loh untuk Nabila. Itu yang membuat rasional ya pasti. Rasional, nggak yang membuatmu berharap gitu loh. Kan ada ya ibu-ibu yang memberi jawaban membuatku berharap. Betul. Nanti tak belikin mainan ya gitu. Padahal nggak beli-beli mainan. Kayak gitu. Tapi sempat kok si ibunya katanya mau membelikan pensil warna atau apa, tapi nggak ada yang dibeli-beli nih. Terus protes Nabila protes terus sampai akhirnya dibelikan itu, tapi tetap ada step yang harus dilalui gitu loh. Si anak itu, si Wila itu diberi syarat, misal syarat tertentu, terus baru dibelikan. Harus terpenuhi ya syarat-syaratnya itu ya. Misal harus ranking 1 gitu. Lebih ke Nabila kan ada mbahnya juga, tinggal sama mbahnya. Lah mbahnya ini emang masih pengasuhan ya seperti mbah-mbahku zaman dulu ya, kayak takok bae to lagi. Yo kayak ngono gitu. Betul. Terus wis pokoke butuhe nek rais dijak apa-apa. Nah, mbah iki Nabila iki kon sabar gitu loh menghadapi si mbah ini. Nah, nek berhasil ya ribetnya kayak gitu. Iya. Lebih kayak diajak untuk Nabila ini walaupun masih kecil diajak untuk ya bertanggung jawab, terus mudeng kewajiban dia atau sebagai anak-anak kayak gitu loh. Iya. Menarik Farida. Mas aku minum sih. Monggo. Minum dulu teman-teman. Bukunya cukup ini teman-teman, iya benar, satu kali duduk habis ini. Apalagi untuk perjalanan semisal Solo Jakarta atau Surabaya Jakarta atau
kemana ya, teman-teman mau kemana, itu sangat enak dibaca. Seperti contoh surat dari Bu Guru. Pulang sekolah tadi, Bu Guru memberi sebuah amplop kecil tertutup kepadaku dan teman-teman. Bu Guru bilang, amplop itu harus diserahkan kepada Mak atau Pak di rumah. Segera dibaca lalu ditanda tangan. Setelah itu dibawa kembali ke sekolah. Apa isinya Bu Guru? Aku mencoba mengintip. Isi amplop putih yang ditutup rapat. Oh, surat pemberitahuan untuk Mak tentang acara di Radio Wila. Ada apa di radio, Bu? Ah, sabar, biar Mak yang memberitahu Wila setelah membaca surat ini ya. Bu Guru bicara sambil senyum-senyum. Jadi percakapan-percakapan ini yang justru menghidupkan bukunya atau menghidupkan sosok Nawila. Iya kan? Sosok Nawila yang si anak kecil yang banyak tanya ini ya. Banyak tanya, tapi menarik sih. Terus yang menarik lagi tuh nggak muluk-muluk gitu loh. Kan kadang ada ya kayak jelas kayak apa ya kok dadak ndaki-ndaki dhuwur-dhuwur ngono. Nek di buku ini tuh sederhana ngono loh Mas, bahasanya tuh simpel-simpel gitu loh. Ndak yang membuatmu sampai mengerutkan dahi gitu, nggak sampai kayak gitu, kayak malah membuatmu gitu. Aneh ya, jadi lebih semangat ya dengan lebih insightful. Iya, insightful. Di radio nih. Jadi judulnya tidak ada daftar isi. Daftar isinya ada nggak, Pak? Setahuku sih nggak ada. Jadi langsung ke judul-judul gitu ya. Kayak itu sih, judulnya itu mewakili peristiwa. Jadi kayak misal nanti peristiwanya di sekolah, nanti judulnya nggak jauh-jauh dari itulah. Sekolah ya. Terus paling halamannya juga nggak lebih dari 5 halaman, paling 1, 2, 3, 4 gitu. Betul. Jadi lebih ya insightful. Tadi pola pengasuhan ya, Mbak Pipit bilang pola pengasuhan. Kira-kira menurut Mbak Pipit bagaimana dengan model pola pengasuhan kita hari ini gitu kan? Ketika membaca buku Nawila. Nih, kita ngomong nih pola pengasuhan hari ini ya, karena sekarang aku nggak tahu ya, ini risetku sangat sederhana. Riset ya ora sih, jane riset ya umur delok-delok ya. Delok saking gabutin ya mak-makan. Kadang tuh malah yang kutemukan hari ini banyak sekali ibu-ibu muda itu yang lebih punya terbuka dengan wawasan-wawasan baru. Oke. Jadi banyak banget kalau kita nemu di media sosial, bahkan toko baju bayi wae menyediakan ilmu parenting. Sing dijual ki gak cuma baju bayi, tapi kan ilmu parentingnya juga. Jadi nek aku lihat pengasuhan anak zaman sekarang dari ibu-ibu muda milenial ya, yang lebih dekat dengan media sosial dan lain-lain, menurutku lebih melek. Cuma tantangan barunya adalah ketika pengasuhan yang baru ini dibenturkan dengan pengasuhan yang lama. Pengasuhan yang lama itu artinya mbah-mbahe atau tante-tante nih, bude-bude nih, Pak Dene. Gitu kan kadang mereka masih belum sepenuhnya kena kayak gitu. Terus juga aku mau bilang sekarang pola pengasuhan yang sekarang itu yang di mana? Kalau kita ngomongin sing di perkotaan atau mereka yang lebih dekat dengan media sosial, jelas aku bilang lebih melek. Tapi ketika nanti aku kembali ke rumahku misalnya, terus aku ning desane mbahku, yo nggak kabeh dolan media sosial dan gak semua tahu tentang pengasuhan yang tepat seperti itu. Bukan berarti yang itu nggak tepat terus salah ya, tapi lebih karena kurang maksimal gitu loh cara pengasuhan itunya. Cara pengasuhan modern ya? Enggak juga sih kalau modern. Sebenarnya dari dulu mungkin ada, cuma nggak semuanya tahu gitu. Nggak semuanya tahu, oke. Berarti representasi Nawila ini adalah representasi anak-anak zaman sekarang yang sudah banyak bertemu dengan dunia luar ya, banyak kayak teman-temannya, terus sekolahnya, guru-gurunya. Dan sekarang kan sekolah-sekolah juga banyak sekali yang yang menawarkan program-program penitipan anak, terus dan yang pengasuhan kan, basicnya kan tetap pengasuhan gitu kan. Terus ibunya emak ini kan juga representasi ibu-ibu yang sudah terbuka. Mbahnya tadi masih pakai cara lama. Masih cara lama. Dan itu jadi satu tantangan yang luar biasa ya ketika ketemu dengan
pengasuhan yang lama dengan pengasuhan yang baru. Bisa jadi kalau si yang baru, pengasuhan baru ini yang dibentuk oleh si ibu ini kurang bisa menjelaskan nih ke mbahnya juga. Jadi tantangannya pengasuhan itu bukan cuma ke anaknya, tapi juga ke orang-orang di sekitarnya gitu loh. Iya. Itu enggak, jadi itu yang jadi tantangan juga. Gimana sih cara menjelaskannya, gimana sih biar tidak diinterupsi nih dengan pengasuhan yang ini, tidak tercampur, jadi si anak nggak bingung kayak gitu loh. Ya, pengalaman saya Mbak Pipit, istri saya kan hamil. Hamil itu kan rambutnya panjang ya, rambutnya panjang, terus apa namanya, dia pengen, karena gerah ya, orang hamil itu kan pasti gerah, terus apa, panas gitu. Dia pengen apa namanya, potong rambut, terus sama ibunya, terus sama ponaan-ponaannya itu yang sudah ini ya, sudah pengalaman beranak pinak itu, apa namanya, melahirkan apa namanya, itu tidak diperbolehkan untuk potong rambut. Nah, istriku kan kepo juga ya, karena kenapa kok nggak boleh? Nah, kenapa kok nggak boleh? Akhirnya dia cari-cari jurnal, terus cari-cari video di YouTube, video di Google. Ya itu tadi, karena keterbukaan informasi ya. Itu ternyata boleh kok, secara medis tidak pengaruh ya. Tapi kan kalau kita melihat konteks budaya Jawa, masyarakat Jawa, pola pengasuhan lama, itu kenapa tidak diperbolehkan? Itu kan ini baru konteks proses kehamilan ya, proses kehamilan. Belum nanti kalau sudah punya anak, saya bisa membayangkan, wah nanti bakal benturannya semakin keras lagi nih ya. Tapi itu kenapa Mas? Saya malah penasaran kenapa kok nggak boleh potong rambut? Sampai sekarang belum. Kalau orang-orang dulu itu kan tidak bisa menjelaskan. Semua berangkat dari mitos ya, atau mungkin berangkat dari cerita-cerita mbah-mbahnya dulu. Tidak dijelaskan secara lebih rinci kenapa tidak. Nah itu sampai sekarang belum ketemu, dan akhirnya istri saya tidak potong rambut. Soalnya kan sebenarnya mitos itu kan untuk, kalau buat anak-anak kan sering ditakut-takuti itu Mas. Iya. Digondol wewe gombel, totok uap. Kan maksudnya itu kan gunanya mitos itu kan biasanya untuk mengatur. Betul. Nah cuma biar kesannya itu tidak terlalu mengatur, kan biasanya dikemas sama cerita-cerita kayak gitu, terus jadilah mitos. Tapi kan mitos itu biasanya luntur ketika ditabrakkan dengan logika atau rasionalitas, kadang kan sulit dijelaskan. Nah, terus aku jadi penasaran nih, hamil diketok rambutnya kan ngomong, pasti kan enek tertentu ya kok cah wedok nggak boleh depan pintu, misal nanti kesulitan jodoh, terus masa iyo kayak yo aku gonta-ganti pacar kok kesulitan jodoh. Terus jarine engko nek apa nyapune gak resik brewoken, sing brewok apane pacare apa sopone, kan hal-hal kayak gitu. Nah ini berarti belum dijelaskan ya sama. Belum dijelaskan. Nah itu kan yang masih ya tantangan ya Mbak Putri, tantangan kita sebagai orang tua masa kini ya, maksudnya calon orang tua atau bapak ibu yang ada di luar sana, itu kan tantangannya itu kan seperti itu. Atau mungkin ketika dia pulang ke rumah simbahnya, terus ojo apa namanya, ojo mandi bengi-bengi udah opo rematik. Itu cara ini kan bisa kita telusuri ya seperti. Nah kalau konteks anak-anak kan budaya parenting itu kan masih perlu didobrak ya Mbak. Perlu didobrak. Nah dengan buku itu kira-kira gimana? Mau mendobrak ini ya. Kalau menurutku buku ini lebih kayak apa ya? Mendobrak. Kan pembacaan setiap orang beda-beda ya. Betul. Ada yang cuma buat mengisi waktu luang, ada yang cuma buat seneng-seneng aja ya. Kayak aku sebenarnya cuma iseng buat teman perjalanan di kereta misal, tapi kok ternyata asik banget. Nah, buku ini apakah mungkin bisa berdampak seperti itu? Mungkin kalau secara langsung bagi sebagian orang mungkin bisa, mungkin enggak sih, beda-beda sih Mas ya. Aku tidak bisa menjawab secara nggak bisa aku jawab gitu loh kalau hal seperti itu. Tapi kalau bagiku sendiri ini memberikan referensi baru untukku, kayak oh ternyata kalau jadi orang tua sebelum menikah ya, ketika menikah dengan pasangan pun aku juga harus kreatif. Terus aku memang harus bisa punya referensi baru. Saya belum menikah ya, Mas juga udah menikah kan, kayak jadi nih diomongin wong tua. Terus itu juga sih Mas, di sini itu yang menarik tuh mak itu ketika nggak cocok sama ibunya ini nggak langsung gak langsung nyelo, terus gak langsung koyok marah-marah konfrontatif tuh nggak, lebih kayak
dijelasin juga ke ibunya si emak ini. Sabar banget berarti Mak ya. Iya, kayaknya sabar ya dari ya walaupun pernah marah-marah tapi aku sih melihatnya sabar. Kan kayak nek aku kan jarang pulang tuh Mas. Terus pulang ke rumah terus ditakoki macem-macem kayak gitu ya kok gak kerja jadi PNS, kok gak ini, kok gak itu gitu. Itu awalnya aku sih marah-marah ngono kuwi. Kok orang tua zaman biyen pikirannya jadi pegawai ini dulu sempet kayak gitu. Terus makin kesini makin aku sering pulang karena udah nggak kerja ini, terus aku pulang ke rumah gitu aku lebih woles nanggepi orang tua gitu loh. Ternyata orang tua tuh nggak perlu aku jawab pakai konfrontatif sampai aku pasang sungu ngobrol sama mereka tuh nggak perlu kayak tapi aku iso ngobrolnya tuh juga pelan-pelan. Ketika kayak aku ngobrol sama anak-anak gitu, aku suka ketemu anak-anak terus aku ya nggak bisa ngobrol sama mereka karo marah-marah apa-apa kayak gitu. Ternyata sama orang tua pun kayak gitu. Jadi emang harus pinter-pinternya kita mensiasati, menjelaskan kepada orang tua juga sih. Betul. Gitu. Saya juga pernah bukan terlibat ya Mbak, pernah ikut bareng-bareng sama teman-teman itu menggarap isu partisipasi hak anak. Ternyata untuk untuk kita berkegiatan dengan anak, untuk kita bersama dengan anak itu kan prasyaratnya harus sangat sangat detail ya. Kayak di konvensi hak anak PBB itu ada 9 partisipasi hak anak. Terbuka, informatif, kemudian kerelawanan, terus pelatihan yang didukung oleh orang dewasa, kemudian banyak ya. Ternyata kayak semisal pelatihan yang didukung oleh orang dewasa itu ternyata kan juga memberikan ruang bagi orang dewasa itu untuk lebih tahu bagaimana dengan dunia anak-anak itu. Selama ini kan kita kesannya kan doktrin ya mungkin ya. Kalau anak-anak orang dewasa ke anak-anak itu kan manipulatif, kemudian tidak pernah memberikan ruang partisipasi kepada anak. Nah, itu gimana tanggapan Mbak Titi? Kalau sebenarnya ngobrolin itu juga ya Mas, itu kan ada hubungannya juga sama KHA ya, Konvensi Hak Anak. Betul. Yang mana sebenarnya akar dari semuanya hubungan anak, terus kebijakan-kebijakan anak gitu kan kadang kurang berpihak sama anak gitu. Semangat. Nah, itu tuh juga berawal dari pengasuhan. Jadi yang ditekankan dalam KHA itu biasanya yang ditekankan itu adalah pola pengasuhan orang tua dan anak itu biasanya kadang jauh gitu loh Mas, dan kita ini di luar kendali kita ya, kayak orang tua yang mungkin sibuk bekerja seperti itu, tapi sebenarnya hal-hal seperti itu diawali dari pola pengasuhan yang baik gitu loh. Dan kalau ngomongin kayak gitu tuh aku jadi inget ada satu anak, forum anak mana ya? Solo. Forum anak Solo pernah bikin protes. Bu lah wong kantor iku nek bikin acara iki nggak nanya dulu ke anak. Yes. Jadi kayak misal anaknya lagi ujian, ujuk-ujuk ayo ada acara di pendopo kayak gitu loh. Tapi nggak nanya dulu nih si anak ini tuh lagi ujian atau enggak, lagi ada kegiatan atau enggak. Padahal judulnya itu kegiatan untuk anak. Terus anak itu cuma dijadikan objek untuk foto gitu loh. Laporan, foto-foto. Nah, terus anak kan jadi di sini tuh merasa loh, anak kayak gitu merasa Bu selama ini kalau ada kegiatan-kegiatan kayak gitu kurang kegiatannya tuh kurang berpihak pada anak. Jadi bahkan kebijakan-kebijakan untuk anak bener nggak sih udah dikonsultasikan sama anak belum? Kadang tuh nggak Mas, orang dewasa kayak kita ya, aku menyadari itu sih, kadang kita ngerasa yang terbaik untuk anak, padahal kita nggak nanya nih ke anak emang anaknya ini ngerasa nggak itu yang terbaik untuk dia, ini nggak yang dibutuhkan kayak gitu loh Mas. Ya, sepakat. Termasuk saya cerita lagi Mbak Bibit. Boleh. Gak apa-apa Mas, cerita aja. Karena kemarin saya obrolan dengan istri di rumah. Termasuk untuk urusan pendidikan. Urusan pendidikan meskipun belum lahir ya, tapi kan kita sudah menyiapkan lah ya. Kita kan egois ya. orang tua egois ya. Nah, itu untuk pendidikan. Misal saya sepakat bahwa kita itu tidak boleh memaksa kepada anak untuk sekolah di mana. Tapi tugas orang tua itu adalah memberikan list atau choice pilihan gitu. Saya tuh debat sama istri saya tuh gini Mbak. Nanti kalau PAUD atau TK atau SD itu kita berikan list sekolah itu yang Islam. Nah, biar anak nanti mau memilih sekolah yang mana gitu.
Nah, untuk motif saya itu kan pengen keberagaman, Mbak, bahwa anak itu seperti Nawila mungkin ya. Majemuk gitu ya, lebih beragam lah. Lebih beragam pandangan anak tentang dunia ini tidak sesempit kacamata kuda gitu kan. Apa namanya? Nanti di SMP listnya ditambahi lagi. SMP-nya mungkin kita masukin satu lagi SMP yang Katolik atau yang Kristen gitu kan. Satu saja. Itu akan jadi pilihan atau enggak bagi anak itu ya. Tentunya dengan kualitas pendidikan yang ada sekarang ya. Terus yang SMA nanti listnya ditambahin lagi. Nah, istri saya tidak sepakat karena apa namanya, pendidikan itu adalah kunci bagi, kan Islam ya. Kalau Islam itu kan pendidikan sangat kental untuk mengatur, mengasuh, mengelola anak dan lain sebagainya. Nah, saya terjadi perdebatan ini. Nah, kira-kira pandangan Mbak Bit mengenai pendidikan anak itu bagaimana? Kalau aku sendiri itu sih Mas, karena aku pernah mengalami pengalaman adikku si Dila, bocil, halo bocil, nggak nonton sih tapi ya dia itu pindah-pindah TK sampai peng 3. Wow. Nah, jadi dulu tuh waktu dia bocil itu sempat dititipkan di pengasuhan anak. Terus dia kan gembul gitu loh Mas, terus putih, matanya sipit, tapi nggak keturunan itu. Terus sama pengasuhnya itu tuh dijiwiti Mas, soalnya saking gemesnya. Terus suamiku takut kok ini mulai abang kabeh. Lah si adikku ini ternyata punya trauma ketika sekolah, dia takut nek digemes-gemesi kayak gitu loh Mas. Kok ya enek-enek ya. Terus berkui waktu sekolah gini nggak ditunggu nggak mau. Terus kadang dia kan cewek tapi dia dari kecil tuh tomboy, terus katok boys, kelambi boys, gak mudeng aku jadi maksudnya, tapi itu tuh baju-baju kesukaan dia lah. Dia tuh nggak suka diatur kayak gitu. Sampai di sekolah yang pertama tuh nggak cocok karena katanya teman-temannya nakal menurut dia. Ya wes dicariin sekolah lagi. Terus di sekolah ini nggak mau karena sekolahnya nggak tahu kenapa dia pokoknya sampai ke sekolah ketiga itu baru mau. Nah, aku sendiri menanggapi pendidikan itu lebih ke itu sih Mas. Bagiku si anak kan emang harus bagus sih, tadi kayak ada list gitu, tetap disediakan pilihan. Tapi orang tua juga menurutku perlu mengarahkan juga, kalau kenapa kamu ngasih list ini tuh ada alasannya apa gitu loh Mas. Kayak tadi kenapa sekolahnya harus sekolah Islam misalnya, harus ada penjelasan juga ke anak biar mereka ada wawasan. Kalau aku sendiri lebih awalnya aku mikirnya sekolah kayak sekolah yang kan ada ya sekolah-sekolah sing kayak apa namanya gak sok sih, tapi macam-macam gitu loh isinya. Kayak kalau aku dulu sekolah swasta, SD ku tuh SD swasta, terus dia tuh kelasnya banyak, jadi kayak kelas 1 ya ada 4, kelas 3 ada 4, kelas 6 macam-macam gitu. Terus materi-materi yang diberikan tuh beda sama sekolah negeri tetanggaku. Nah, aku tuh waktu itu pengennya, wah pendidikanku kayak pendidikan anak atau pendidikan anak tuh idealnya kayak gini deh yang banyak ininya. Tapi setelah aku bertemu seorang teman, dia memberi wawasan yang lain, kayak pandangan yang lain, kalau lah tapi sekolahmu kan homogen, isinya satu agama tok misalnya, terus isinya ya wong-wonge kuwi, terus ada satu entitas yang sama gitu loh. Sedangkan sekolahku ki sekolah iki lebih heterogen loh isine. Terus walaupun sing diajarnya mungkin gak seakeh nggonanmu, tapi ini juga akeh keberagaman juga sing menarik gitu loh. Terus aku udah dimikir-mikir nek sakjane pendidikan sing dibutuhne iki sing kayak piye ya. Terus nek aku sendiri sih lebih suka pendidikan yang heterogen sih Mas. Heterogen. Jauh ini. Jadi kayak anak itu lebih macam-macam juga, tapi tetap kembali ke si anak nih. Tetap dulu waktu SMP aku pernah diajak abiku untuk milih sekolah, dijain tapi nih pondok semua. Terus aku dijain nih pondok-pondok ngono kuwi, sama gak. Jadi aku bener-bener diajak masuk ke pondok, milih. Oh pondok ini kayak gini, sampai tekan Jombang, Sidoarjo, Ngawi, Tebuireng. Oh iya Tebuireng. Pak sebut merek ya, gak apa-apa. Aku ini sampai dijai kayak ngono kuwi Mas, kon milih pondok dhewe. Saat itu usia berapa? Kelas 6 tuh 12 tahun ya? 12 tahun, iya berarti SD ke SMP ya? Iya, buat SMP. Terus gak mau, aku tidak mau. Akhirnya cuma MTS di dekat sekolah. Sing dari rumah cuma berapa langkah gitu. Okay. Akhirnya aku milih ke situ.
Oke. Itu sih, jadi lebih kayak naik pendidikan tetap kita ngasih referensi, dijelasin, terus anak nih diajak langsung gitu loh Mas terjun. Menurutku itu lebih menarik. Oke. Terakhir teman-teman, kita tadi sudah menceritakan tentang Nawila dan emaknya dan bocil-bocil yang lainnya. Terus kita juga sudah minta pendapat Mbak Bibit tentang bagaimana pola pengasuhan anak, pendidikan anak, terus macam-macam pengalaman Mbak Bibit berkaitan dengan masa-masa kecilnya dulu, sekolah-sekolah dan sebagainya. Nah, terakhir Mbak Bibit. Iya, boleh. Terakhir, kenapa teman-teman di luar sana harus baca buku ini? Gak baca gak apa-apa sih, tapi kalau kalian baca buku ini dijamin hidup kan lebih menarik. Karena ini ya, buku ini tuh bukunya si Reda. Assalamualaikum Mbak Reda. Saya suka nonton live-nya Reda. Terus buku ini tuh sebenarnya dibuat Reda ini draftnya dari lama, bertahun-tahun si Nawila ini. Tapi si Reda ini kayak urung maju mundur meh terus kayak. Nah, sampai akhirnya dia membulatkan tekad, terus lahirlah buku ini. Jadi kalau teman-teman nggak harus pengen membaca ya, tapi kalau kalian membaca, kalian pasti hidupnya lebih berwarna. Kalian bisa kenal Nawila dan emaknya yang seru, kayak gitu sih. Dan teman-temannya Nawila dalam gang yang luar binasa, kayak gitu. Gang di Surabaya ya? Di Surabaya, di Jawa Timur. Sorry, Gang Doli bukan? Bukan. Bukan ya? Nggak dijelaskan secara jelas sih. Jelas ya, gangnya gang apa ya? Tapi kalau nggak susu tak takok nih. Tadi disebutkan gang yang luar binasa itu kan ada beberapa kategori ya. Oh, iya, Saya iya. muncul kategori Gang Doli gitu. Bukan gang. Kenapa Gang Doli luar binasa? Sampai direlokasi itu kan berarti kan luar biasa. Oh gitu. Nice. Menurut Mbak Bibit, itu buku bisa difilmkan nggak? Kalau difilmkan lebih menarik lagi nggak? Difilmkan mungkin lebih cocok kalau dibuat seri-seri di ya? YouTube gitu loh, karena sesuai dengan bukunya sih ya. Karena kan kalau bukunya ini modelnya cuplikan-cuplikan. Kayak pernah nonton Ojek Pengkolan atau apa? Pernah. Yang di RCTI yang episode banyak itu. Nah, kayak di film itu kan kayak ceritanya Pak Sopo itu di gang lagi ketemu siapa, terus ya wes ceritanya cuma segitu. Nah, lebih kayak gitu sih Mas. Series ya? Seri-seri mini-mini gitu, karena emang dia bukunya pun kayak gitu, jadi cuma percakapan-percakapan ringan ketemu gitu, slice of life lah kalau di webtoon. Iya, atau kayak modelnya si Bajai Bajuri gitu ya? Nah ya, model-model kayak gitu. Oke, itu dari teman-teman yang di luar sana membutuhkan banyak informasi berkaitan dengan anak ya, pola pengasuhan anak, pendidikan anak. Kita perisaipena.id juga punya buku yang diterbitkan di tahun 2021, judulnya Momong, Seni Mendidik Anak. Di YouTube sebelumnya sudah banyak kita bicarakan dengan penulisnya langsung. Momong ya Mbak, Seni Mendidik Anak. Selain buku itu tentunya. Selain buku Nawila. Saya tutupi dulu. Selain buku Nawila. Kalau ini lebih ke bukan cerita, lebih ke kayak isai gitu loh Mbak. Isai-isai ya dia lihat apa terus dia nulis. Si Mas Arif ini. Nah, ini juga produksi perisaipena.id, nanti bisa teman-teman cari di mana lah ya. Tapi ini menjadi penting ya untuk kita untuk bagaimana pola-pola pengasuhan anak, terutama di cerita Nawila tadi. Nawila yang sangat yang sangat pintar ya, cerdas, terus ya untuk seumuran anak-anak kan sangat luar biasa ya, dengan penuh pertanyaan dan sebagainya. Emaknya juga sabar dan sebagainya. Sama itu Mas, satu lagi, kalau kita belajar parenting tuh nggak harus nunggu punya anak dulu teman-teman. Jadi kalau kita juga belajar, karena banyak ya anak kecil di sekitar kita. Nah, kita bisa gunakan itu untuk berkomunikasi dengan mereka gitu loh. Nggak harus punya anak dulu baru parenting juga gitu. Yes. Menyindir saya sepertinya Mbak Bibit. Enggak. Karena tadi saya bilang istri yang baru hamil terus. Ya, sepakat. Jadi tidak harus menunggu punya anak. Selama di sekitar kita ada anak-anak, kita harus punya etika berpartisipasi dengan anak, bermain dengan anak gitu. Itu penting juga teman-teman. Oke. Terima kasih teman-teman yang budiman, pembaca di luar sana.
buka buku kali ini cukup asik ditemani Mbak Bibit. Terima kasih Mbak Bibit sudah Sama-sama, Mas mampir Yudha. di Perisai Pena. Mungkin saya tutup ya. Oh ya boleh. Silakan Saya gitu. tutup. Terima kasih teman-teman. Salam literasi. Salam literasi dan sampai jumpa. Dadah.